Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelika Putri Hadi Pratama, NIM EI 2019-1126, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Nur Azizatul Munawaroh, tentang subtema 2, poin kelima, yaitu organisasi dan budaya organisasi. Perencanaan strategis terjadi dalam konteks organisasi. Organisasi perusahaan terdiri dari struktur, kebijakan, dan budaya korporatnya, yang semuanya tidak berfungsi dalam satu lingkungan bisnis saja. Manajer dapat mengubah struktur tetapi tidak dapat mengubah dengan budayanya. Mengapa demikian? Karena budaya menjadi kunci kesuksesan keberhasilan penerapan strategi baru. Apalagi pada zaman sekarang ini, persaingan semakin ketat sehingga perusahaan harus memiliki kinerja yang baik agar tak kalah dengan perusahaan lainnya. Budaya perusahaan merupakan pondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi perusahaan. Dengan membangun budaya perusahaan yang unggul dan tepat, perusahaan tersebut akan memiliki modal yang cukup untuk bersaing di era global. Keenam adalah inovasi pemasaran. Inovasi dalam pemasaran adalah hal yang sangat penting. Pandangan tradisional menyatakan bahwa manajemen senior harus memberikan strategi dan menyerahkan kepada bawahannya. Dalam Jam Associate, sebuah perusahaan strategi inovatif menawarkan 5 strategi kunci untuk mengelola perubahan dalam sebuah organisasi, yang itu: yang pertama, menghindari jundul inovasi; yang kedua, menggunakan sistem pertemanan; yang ketiga, segera menentukan ukuran; yang keempat, membidik sasaran mudah terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan ide-ide yang mudah diimplementasikan. Terakhir, mendapatkan data untuk mendukung insting Anda, yaitu gunakan pengujian untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki ide. Selanjutnya, subtema 3, yaitu perencanaan strategis unit bisnis. Dalam proses perencanaan strategis unit bisnis, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan seperti misi bisnis, analisis SWOT, formulasi tujuan strategis, formulasi dan implementasi program, dan umpan balik dan kendali. Yang pertama, misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Misi ini dapat dirubah atau diganti sesuai dengan zamannya. Yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal atau internal tentang kegiatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan, yaitu disebut analisis SWOT. Analisis lingkungan eksternal, peluang, dan ancaman. Unit bisnis harus memahami kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya.